Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun, sama saya benar. Kenapa saya dikurung, tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok. Ini bukan Beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Tentu dengan kasus yang sedang didalami Kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan Kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama Kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara Kilang dan Patraniaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond urusan subholding perusahaan. Apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra. Ada dikasih jabatan. Saya sedang Pak Jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya mau minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya sedang membantu. Itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Oknum terima, oknum di SDM, oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua ada yang terlibat. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu. Nah, kalau menteri jam-jamnya. Tadi sebenarnya jujur ini bakal makin seru banget sumpah. Tinggal dari Kak Jagungnya aja sih responnya gimana. Kira-kira dia mau menindaklanjuti sampai akar-akarnya atau cuma sebatas pionnya doang.
Kalau dari Pak Ahoknya udah jelas, dia siap kapanpun bila dibutuhkan. Bahkan beliau sangat senang bila dilibatkan dalam kasus ini. Udah kebayang kan nantinya bakal kayak gimana dan seseru apa kalau emang Kak Jagung pengen menindaklanjuti sampai akar-akarnya. Karena ini bisa dikatakan sebagai big match antara Pak Ahok melawan mafia Pertamina. Korupsi Pertamina, Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara. Apakah Pak Erick memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erick tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke bawah? Saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erick, saking keselnya saya sama Pak Erick ini. Ya udah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erick. Mundur kau kalau masih punya malu. Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erick mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya, masa sih Pak Erick nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu, atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya, saya ini beberapa hari ini lagi diserang sama bujer-bujer karena selalu bersuara tentang korupsi pejabat, tentang pejabat-pejabat yang nggak baik. Ampun bujer, ampun bujer. Tolong supportnya saya ya, mulut netizen, agar saya selalu menyuarakan suara rakyat ini ya. Mohon tolong ya, udah ya, nanti takut bujer datang. Efek skandal di Pertamina Patraniaga, Menteri BUMN Erick Thohir review total kinerja Pertamina. Usaha milik negara atau BUMN, Erick Thohir siap melakukan review dan berbagai perbaikan di tubuh PT Pertamina Persero. Hal ini disebut Erick diperlukan akibat adanya persoalan yang saat ini melanda badan usaha plat merah tersebut. Kita akan review total seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan ke depan, ujarnya saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin 1 Maret 2025. Erick melanjutkan Kementerian BUMN juga akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan stakeholder lainnya. Meski begitu, dia mengaku akan kooperatif dengan upaya Kejaksaan Agung yang kini mengusut dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Saya rapat sampai jam 11 malam mengenai isu apakah ini blending, oplosan. Kami tidak mau berargumentasi. Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kami tadi kan dari Kejaksaan sedang menggali apakah blending, katanya. Mantan bos Inter Milan itu mengungkapkan kemungkinan penggabungan alias merger beberapa perusahaan dalam struktur Pertamina, termasuk unit pengolahan dan distribusi untuk menghilangkan transaksi internal yang tidak efisien. Dia menekankan tinjauan tersebut merupakan bagian dari upaya improvisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Pertamina Patraniaga tidak ada exchange penjualan? Kita review nggak apa-apa, ini kan dari bagian improvisasi, ucapnya. Terkait dengan adanya direksi di andang usaha Pertamina yang terseret kasus dugaan korupsi, Erick juga menyebut bulan ini akan digelar rapat umum pemegang saham Pertamina yang memungkinkan adanya pergantian komisaris serta direksi Pertamina itu sendiri. Jadi tentu pergantian komisaris direksi kita sejalankan dengan rapat tahunan. Kita juga harus menjaga konsistensi karena masing-masing perusahaan juga akan banyak mendapatkan penugasan, katanya lagi. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR Metri Citrawardani menilai skandal di PT Pertamina Patraniaga menyingkap rapuhnya manajemen perusahaan. Akibatnya manajemen dapat disusupi oleh pihak swasta yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan celah regulasi dan pengawasan yang lemah.
Saat ini sejatinya telah ada peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2021 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Peraturan itu memiliki spirit yang positif, namun aturan menjadi kurang bertaji sepanjang tidak dibarengi pengawasan yang kuat oleh Kementerian SDM, ujarnya.